demonstrasi perihal materi tersebut. Kalau begitu, kita mulai untuk materi cedera jaringan lunak. Oke. Sebelum materi dimulai, akan ada sasaran pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan 4 langkah perawatan pra rumah sakit luka tertutup. Yang kedua, menyebutkan 6 langkah perawatan pra rumah sakit luka terbuka. Selanjutnya, menyebutkan langkah-langkah perawatan pra rumah sakit pada luka di mata, di telinga, hidung, dan mulut. Mohon maaf, nanti di telinga tidak dijelaskan ya, langsung ke hidung dan mulut saja. Kemudian menyebutkan langkah-langkah perawatan pra rumah sakit pada luka di perut. Oke. Lanjut, cedera jaringan lunak. Saya yakin ya teman-teman udah dapat semua materi ini. Jadi kita merefresh kembali materinya untuk diingat-ingat. Cedera jaringan lunak disebut juga luka. Definisinya luka yang terjadi di jaringan kulit, otot, syaraf, dan pembuluh darah. Lanjut, nah ada definisi luka tertutup. Luka tertutup, luka pada jaringan lunak di mana kulit tidak terbuka atau tidak merusak jaringan kulit. Itu disebut luka tertutup ya. Luka tertutup bisa terjadi bengkak, nyeri, perubahan warna, dan perubahan bentuk. Jadi kalau dilihat ini tanda dan gejalanya ya. Tandanya nih bengkak, kemudian perubahan warna, dan perubahan bentuk. Untuk gejalanya dia nyeri. Untuk perawatan pra rumah sakit luka tertutup, seperti biasa SOP-nya, amankan lokasi, gunakan APD, kemudian perawatannya ada RICE, rest, ice, kompres, dan elevate. Istirahatkan, kemudian kompres dengan es, dan elevate. Apa elevate? Ada yang lupa mungkin elevate itu apa? Elevate Tinggikan. Tinggikan, betul. Ya, elevate ditinggikan. Beri oksigen bila perlu. Kembali lagi ini ada beri oksigen bila perlu ya. Sepertinya nanti ada materi tambahan oksigen, terapi oksigen di lain waktu, di kesempatan lain nanti insya Allah. Kemudian rawat syok seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelum materi ini, dan evakuasi segera. Ada yang masih ingat rawat syok seperti apa? Bagaimana rawat syok? Bapak Hamgari mungkin bisa bantu saya? Rawat syok itu tinggikan. Tinggikan tungkai ya. Ada lagi? Terus beri oksigen ya, beri oksigen, buka jalan nafas. Ya, pertahankan jalan nafas. Kemudian jaga suhu tubuh korban ya. Dan evakuasi segera. Lanjut ke luka terbuka. Sebelum masuk ke luka terbuka, ada pertanyaan luka tertutup? Tidak ada? Bu. Untuk luka tertutup, ada yang tahu contohnya seperti apa? Oh, silakan. Pak Eko. Patah hati. Patah hati, ya. Itu luka tertutup ya? Patah hati ya? Disebabkan oleh apa patah hati? Silakan Pak Eko. Ada yang mau disampaikan? Masuk Pak Eko. Dari penjelasannya terkait luka tertutup, Siap. luka pada jaringan lunak dan seterusnya. Apakah strain, sprain, dan dislokasi masuk ke dalam luka tertutup? Terima kasih. Strain, dan dislokasi. Baik. Terima kasih Bapak Eko, pertanyaannya sungguh sangat baik ya. Strain, dan dislokasi
tidak termasuk atau termasuk luka tertutup ya. Termasuk karena cedera jaringan lunak itu luka yang terjadi di jaringan kulit, otot, dan syaraf. Sedangkan kalau sprain itu terjadi karena apa? Ada yang ingat? Sprain? Kalau sprain itu penarikan tendon ya. Tendon itu apa? Yo, ada yang ingat? Otot. Otot, betul. Jadi penarikan yang berlebihan ya pada tendon itu strain. Jadi itu termasuk luka tertutup. Kemudian kalau sprain apa? Apa bedanya tendon dengan otot? Ada yang ingat? Oke, kalau strain itu tendon atau otot ya. Kalau sprain itu terjadi pada ligamen. Kalau ligamen itu lapisan antara tulang ke tulang. Itu sprain. Kalau strain, proses tertariknya otot. Dan dislokasi tidak termasuk cedera pada jaringan lunak karena dislokasi terjadi pada disposisi tulang. Disposisi tulang. Seperti itu. Mungkin cukup jelas, Pak Eko. Bisa ditambahkan jika ada yang kurang. Atendah jawabannya. Cocok. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan. Jadi untuk sprain dan strain, jika terjadi kesalahan penarikan, itu termasuk cedera jaringan lunak. Kalau dislokasi, itu tidak termasuk cedera jaringan lunak. Karena jaringan lunak meliputi kulit, otot, syaraf, dan pembuluh darah. Sedangkan tulang, disposisi tulang atau dislokasi tidak termasuk cedera jaringan lunak. Jelas ya? Baik, kita lanjut ke luka terbuka. Tadi luka tertutup sudah. Ada lagi mungkin yang ditanyakan dari luka tertutup? Cukup? Kita lanjut. Contoh luka terbuka. Jadi luka terbuka adalah luka pada jaringan lunak sebagai akibat robeknya kulit atau rusaknya jaringan kulit. Itu termasuk luka terbuka. Nah, ini ada beberapa contoh luka terbuka. Yang pertama ada luka sobek atau laserasi. Kedua ada luka sayat atau insisi. Yang ketiga luka serut atau abrasi. Yang keempat luka terkelupas atau avulsi. Selanjutnya ada luka amputasi, luka tusuk atau puncture. Selanjutnya luka tembak, perforation, dan luka tembus, penetrating. Ini ada beberapa contoh luka terbuka. Ada perawatan pra rumah sakit luka terbuka. Seperti biasa, SOP, gunakan APD, amankan lokasi, kemudian ekspos daerah terluka dengan cara menggunakan gunting ya. Jangan membuka baju melalui kepala, langsung saja gunting di bagian luka untuk menghemat waktu. Satu, yang kedua meminimalisir gerakan korban. Kemudian kendalikan perdarahan. Jika ada perdarahan, cegah kontaminasi atau infeksi. Kontaminasi dari debu, udara, dan yang lain-lain. Kemudian tutup dan balut luka. Selimuti dan tenangkan korban. Baliah diselimuti itu komunikasi dengan korban nyamannya seperti apa. Kalau korban tidak nyaman diselimuti, jangan dipaksa. Kemudian rawat syok.
Kemudian beri oksigen kembali bila perlu. Selalu ada ya beri oksigen ya. Dan evakuasi segera. Ini ada pemasangan perban dan pembalut. Gunanya itu untuk mengendalikan perdarahan. Jadi perban dan pembalut itu gunanya untuk mengendalikan perdarahan. Pasang perban yang steril, jangan perban yang kotor, sudah bekas, digunakan pada korban. Tutup seluruh luka. Pastikan perban dan pembalut terpasang dengan tepat, nyaman, tidak terlalu kencang sehingga tidak mempengaruhi peredaran darah. Pastikan tidak ada ujung perban yang melambai atau terjulur, karena bisa mengakibatkan ujung perban nyangkut, sehingga perban bisa terlepas, kemudian luka bisa tertarik jika ada ujung perban yang menjulur. Kemudian jangan membungkus jari. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa tidak diperbolehkan membungkus ujung jari? Dan bisa Buat jawab? cek PMS, buat cek PMS. Betul, untuk cek PMS ya, atau apa? Capillary refill ya, lebih mudahnya. Benar, untuk mengecek PMS atau capillary refill. Itu bisa dicek di ujung jarinya, apakah terlalu kencang atau tidak, jadi bisa dicek di ujung jari. Apa dia kembali atau tidak 1-2 detik. Kalau tidak kembali dalam 1-2 detik, berarti mungkin perban yang Anda pasangkan ke korban terlalu kencang. Lanjut. Perban atau dressing dan pembalut atau bandage. Dressing atau perban, suatu material yang digunakan untuk menutup luka, membantu menghentikan perdarahan dan mencegah kontaminasi atau infeksi. Di sini teman-teman ada yang nggak tahu perban nggak? Tahu semua ya? Ya pasti tahu semua ya. Di sini ada macam-macam dressing. Yang pertama ada occlusive dressing, suatu material yang kedap air, plastik atau kertas timah digunakan menutup luka untuk mencegah masuknya udara atau hilangnya kelembapan organ dalam. Occlusive dressing itu dia bentuknya kayak plastik, tapi di pinggir-pinggirnya ada plesternya. Kalau teman-teman nggak punya, bisa diinisiatifkan pakai plastik, terus di pinggir-pinggirnya dikasih lakban atau plester ya, tapi dikasih sedikit rongga untuk keluar udara. Sedikit saja, jangan terlalu besar. Kemudian ada bulky dressing. Tumpukan dressing dengan tebal 2-3 cm seperti handuk atau sejenisnya. Jika tidak ada bulky dressing, bisa menggunakan yang lain, yang steril, yang kira-kira tebalnya bisa untuk menghandle perdarahan atau luka tersebut. Lanjut. Nah, ini ada contoh dressing. Ini ada contoh dressing, ini occlusive dressing ya. Nah, ini perban biasa di sebelah kanan, yang bawah juga perban biasa. Jadi bisa menggunakan plastik atau kertas timah untuk mengimprovisasi occlusive dressing. Lanjut. Nah, ini ada bandage atau pembalut. Biasanya kita bilang elastis bandage ya di sini. Material yang digunakan untuk menahan dressing, menahan perban agar tidak bergeser. Bisa juga menggunakan apa ini yang di tengah mitela ya, kemudian ada kain kasar. Ini ada contoh penggunaan triangular bandage kalau dia punya cedera, misal dia punya luka terbuka di kepala atau di kening, bisa gunakan perban terlebih dahulu, kemudian dibalut dengan menggunakan bandage. Nah, ini ada contoh pembalutan
dahi atau telinga. Kalau luka yang ada di telinga, selamat datang Bapak Siop. Selamat siang, selamat bergabung. Baik, kita lanjut. Dahi atau telinga bisa dipasang perban dulu di telinga, kemudian dibalut di kepala untuk mengencangkan. Siku atau lutut seperti ini, lengan atau tungkai bawah, tangan, pinggul, dan bahu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk luka terbuka. Ada pertanyaan untuk luka terbuka, teman-teman sekalian? Tidak ada pertanyaan? Jelas. Jelas. Lanjut ya. Kita lanjut. Izin Bu. Ini Rafiq. Siap Rafiq. Gimana Pak Rafiq? Ada yang mau saya tanyakan ini. Kalau untuk luka bekas tergores ataupun pembengkakan itu termasuk luka apa itu? Luka apa Pak Rafiq? Tergores. Pembengkakan. Nah, pembengkakan atau tergores diakibatkan oleh jatuh. Pembengkakan. Kalau tergores tuh bisa masuk ke abrasi ya Pak Rafiq, luka serut. Abrasi. Oh, gitu. Seperti ini. Seperti ini bukan lukanya Pak Rafiq. Oh iya. Ya seperti itu. Nah, ini namanya abrasi ya Pak Rafiq. Apa Pak Rafiq punya luka serut? Luka serut? Iya ada sih. Bisa nanti dibersihkan dulu, ada ininya ya, perawatan rumah sakitnya ya. Ini boleh dikerjakan nih di rumah nih. Ya. Didemonstrasi. Saya lagi UEFI. Terima kasih Pak Rafiq. Ada lagi pertanyaan? Kalau pembengkakan itu apa? Masuk luka juga itu dia? Pembekakan. Pembekakan karena apa Pak Rafiq? Ya karena apa? Kena apa gitu kan? Kena tonjok ataupun kena. Kalau dia pembengkakan karena terbentur ya bisa. Benda tumpul, itu bisa masuk ke luka tertutup. Misal terjadi memar, darahnya pecah, itu bisa masuk ke luka tertutup. Penanganannya seperti apa? Penanganannya bisa di-rise, diistirahatkan, kemudian kompres dengan es dan ditinggikan. Terima kasih atas jawabannya. Siap, Bapak Rafiq. Saya jalan-jalan dulu Bu sebentar. Siap. Terima kasih Pak Rafiq. Iya, terima kasih kembali. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih dari saya. Siap. Kak Isna, tanya. Siap. Kalau siapa yang ada bertanya ini? Hah? Oh siap, Pak Supri siap. Kalau ada luka pembengkakan, terus dikasih dikompres dengan es ya. Siap. Nah, ada enggak durasi waktunya ataupun tata caranya? Karena begitu dia kena kompres air es gitu, otomatis jangan sampai kita khawatirkan mematikan sel-sel maupun luka itu sendiri gitu. Siap. Baik, terima kasih Bapak Kasio, pertanyaannya sangat baik ya. Oke, untuk perdarahan atau luka terbuka berarti kan ada proses keluarnya darah ya, sehingga luka tersebut jadi bengkak atau memar. Jadi terjadi perdarahan. Nah, kita kembali lagi ke materi sebelumnya, yaitu perdarahan dan shock, perdarahan dan shock. Perdarahan itu terjadi karena keluarnya darah. Fungsinya darah, trombosit ya, kepingan darah ya, itu pembekuan darah, sehingga kalau ada darah yang keluar, dia bisa membeku dalam waktu 4-7 menit.
kenapa dikompres dengan air es supaya mempercepat pembekuan darah sehingga darah tersebut berhenti untuk melakukan perdarahan begitu. Sehingga darah tersebut berhenti. Jadi di bawah 4-7 menit seharusnya darah itu sudah membeku sehingga sudah tidak perlu lagi untuk dikompres seperti itu, Bapak. Apa cukup jelas, Pak? Di bawah 4-7 menit. Kalau mungkin memang dirasa sudah cukup darahnya berhenti, silahkan dilepas saja esnya. Seperti itu. Cukup jelas, Pak Supri? Oke, cukup jelas. Satu hal lagi Siap. terkait dengan luka terkilir pada pergelangan kaki, itu kan pasti ada pembengkakan dan tidak pendarahan. Yang sering kita lihat itu kan pasti dikompres. Siap. Sering terjadi ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, ini sekarang durasi waktunya ini. Ya. Atau hanya bagaimana ya teknisnya itu? Ya, sebenarnya kalau untuk terkilir berarti dislokasi ya, Pak ya? Dislokasi tulang ya, Pak ya? Jadi keluarnya Dislokasi pada persendian atau alat besi. Keluarnya tulang pada sendi. Sebenarnya untuk terkilir, kalau tidak ada perdarahan atau sebenarnya kalau untuk ngasih es itu mencegah perdarahan saja, Pak. Mencegah perdarahan dan menghilangkan rasa sakit sebenarnya ya, Pak, kalau es ya, Pak. Terus biasanya penanganannya hanya dibalut saja supaya untuk imobilisasi pergerakan pada luka tersebut atau dislokasi tersebut. Kalau untuk dikasih es sama seperti tadi, Pak, untuk pencegahan darahnya keluar itu biasanya di bawah 4-7 menit karena kepingan darah itu bekerja sekitar 4-7 menit. Seperti itu, Pak. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman sekalian? Silahkan jika ada yang punya jawaban lain, di-sharing boleh. Cukup jelas, Pak Kasio, izin? Cukup jelas. Berarti Siap. pengertiannya pemberian kompresi dengan air es. Siap. Itu hanya pada luka pendarahan dan waktunya kurang dari 7 menit. 7 menit. Ya. Tapi kalau luka kesleo terkilir ataupun dislokasi tidak perlu, tapi langkah pertama hanya langsung dilakukan pembebatan ya. Iya, pembalutan atau pembidaian ya, Pak, bisa dibilang. Ya, betul. Bisa juga menggunakan biday yang kecil. Bisa juga menggunakan elastis bandage saja cukup. Yang penting dia mengurangi pergerakan pada tulang tersebut. Oke, sip. Terima kasih. Siap, Bapak. Sama-sama. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Rekan, senior, silakan. Lanjut perawatan luka secara umum. Kurang lebih sama ya seperti sebelumnya. Paparkan atau ekspos daerah yang terluka, kemudian bersihkan daerah di sekitar luka seperlunya, bisa menggunakan cairan infus, menggunakan air mengalir. Kalau bisa jangan menggunakan alkohol ya, Bapak-bapak. Kasihan yang luka bisa perih. Kemudian hentikan perdarahan bila ada. Cegah kontaminasi dari debu atau kotoran-kotoran lain. Lari-lari kemana-mana atau cukup kencang untuk menutup luka tersebut. Baringkan penderita bila terjadi perdarahan. Balik lagi, silakan komunikasi dengan korban. Apakah korban nyaman dibaringkan, didudukkan,
atau lain-lain. Komunikasi itu penting ya, rekan-rekan. Kemudian tenangkan penderita atau korban, atasi syok bila ada gejala. Gejalanya apa tadi? Ada mual, lemas, kemudian pusing. Ya, jadi teman-teman harus bisa menilai ya. Beri oksigen bila perlu. Kembali lagi, beri oksigen dan rujuk bila perlu. Rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, ini ada beberapa cara untuk membalut luka khusus. Pertama ada luka tembus. Tutup seluruh luka tembus. Periksa apakah ada luka tembus. Bedanya luka tembus dengan luka menancap. Luka menancap dia hanya menancap. Dia hanya menancap, Bapak. Kalau tembus, dia tembus ke satunya lagi. Jadi ini luka tembus, ini hanya menancap ya, itu bedanya. Kemudian untuk benda menancap, jangan mencabut benda yang menancap kecuali di pipi atau menutup jalan nafas untuk CPR. Kendalikan perdarahan, stabilkan benda menancap dengan bulky dressing dan pasang pembalut. Jadi nanti kita akan mendemonstrasikan ya luka menancap dan tembus. Ya kurang lebih sama lah. Lanjut. Ada luka terkelupas. Pertama, bersihkan permukaan luka dengan cairan infus boleh, dengan air mengalir boleh. Kembalikan bagian terkelupas pada tempatnya. Jadi kalau ada kulit yang terkelupas atau luka yang terkelupas, jangan dicabut, kan? Karena dikembalikan pada tempatnya. Misal dia punya luka terkelupas, dikembalikan. Jangan dicabut atau digunting atau diapa, karena kulit bisa regenerasi. Jadi kalau dikembalikan lukanya, dia bisa dikembalikan kulitnya, dia bisa mempercepat penyembuhan. Jadi tidak perlu dibuka. Kalau misalnya sudah tidak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih ngegantung atau bagaimana, dikembalikan saja. Kemudian kendalikan perdarahan, tutup dengan bulky dressing dan pasang pembalut. Selanjutnya, amputasi atau luka yang hampir putus. Bersihkan luka, kendalikan perdarahan, pasang dressing dan bandage, jaga bagian yang terputus tetap dingin dan lembab tapi tidak basah. Oke, lanjut. Nah, ini ada penanganan luka menancap. Saya akan sedikit mendemonstrasikan penanganan luka benda menancap. Silakan diperhatikan, teman-teman. Kelihatan ya? Oke, baik. Bapak atau ibu bisa bikin ini donat ya. Kita bikin donat dulu. Bisa menggunakan Nutella. Bisa juga menggunakan cup botol atau cup gelas, lebih mudah. Jadi kita hanya stabilkan saja. Stabilkan 2/3 dari
dari benda tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini. Siapkan donat atau cup, boleh apapun yang bisa menstabilkan. Bisa juga menggunakan 2 bandage, kemudian dibalut lagi bisa. Yang penting benda ini stabil. Oke, pertama-tama expose dulu gunting baju korban. Lihat apakah dia menancap atau tidak. Kalau tidak menancap, segera stabilkan yang di depan. Kita bersihkan dulu perdarahannya jika ada. Kemudian komunikasi dengan korban. Korbannya sadar Bapak, bisa dipegang dulu lukanya. Bisa dipegang ya Pak bendanya, jangan ditekan ataupun digeser. Jadi saya akan menstabilkan luka Bapak. Ditahan ya Pak, kalau tidak sedikit. Untuk lubang dalam ini bisa diperkecil lagi. Untuk caranya tadi sudah dijelaskan ya. Tentunya benda kencang, jadi tidak tergeser-geser. Ini agak dan nah ketiga dari benda. Komunikasikan jika sakit ya Pak, kurang nyaman atau apa, silakan. Lanjut sih Pak. Ya. Tidak menanyakan hal-hal yang tadi makan apa Pak, kenapa kejadiannya seperti ini, silakan ditanyakan. Nah tadi kejadiannya seperti apa, kenapa bisa jadi seperti ini. Jangan lupa untuk meminta bantuan. Oke. Kalau sudah cukup stabil, ini cukup stabil untuk lukanya. Pokoknya jangan sampai dia bergerak-bergerak. Bagaimana jika lukanya menancap? Kalau jika lukanya menancap, pasti di sini juga ada tembus barangnya. Barang lancipnya tembus, kemudian sama halnya seperti yang di depan, distabilkan lagi, kemudian diperban lagi. Oke, jelas? Kemudian ditanya apakah terlalu kencang, apakah kurang nyaman, seperti itu. Terima kasih, Dr. Fadil. Kemudian rujuk ke rumah sakit. Cukup jelas untuk luka menancap. Ada lagi yang mau ditambahkan mungkin untuk luka menancap atau tembus? Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Cukup jelas ya untuk luka menancap? Ini. Jelas. Ya, terima kasih Pak. Oke, untuk luka menancap kurang lebih seperti itu ya. Jadi diekspos dulu baju korban, kemudian dimasukkan bola-bola. Bisa juga menggunakan dressing seperti yang digambar. Ini menggunakan bulky dressing ya, yang tingginya 2-3 cm, itu bisa juga pakai itu. Intinya prinsipnya dari luka menancap ini yang penting bendanya stabil, tidak goyang-goyang,
atau bisa lepas seperti itu. Lanjut ya. Luka di mata, tertusuk, benda menancap. Tutup luka yang sehat untuk mencegah gerakan mata yang terbuka. Kenapa harus ditutup matanya yang sebelah? Misal yang sakit sebelah kiri, kenapa mata kanan harus ditutup juga? Ada yang bisa jawab? Bapak Dedi mungkin bisa bantu? Siap. Ditutup mata sebelahnya agar tidak mengganggu dari penanganan yang dilaksanakan di mata sebelahnya, begitu Mbak. Ya, betul. Oke, terima kasih Bapak Dedi. Mata yang sehat wajib ditutup karena pergerakan mata keduanya sama. Jika yang sebelah kanan, mata kanan ke kanan, mata kiri pun ikut ke kanan. Kalau mata lihat ke kiri, mata kiri ke kiri, mata kanan juga ke kiri. Jadi dia sama ya. Jadi kalau yang sakit mata kiri, tertusuk benda menancap, mata kanan bisa lihat kemana-mana, itu akan menyebabkan mata yang sakit tambah sakit lagi. Jadi lebih baik mata yang sehatnya ditutup. Pada korban tidak sadar, tutup mata dengan dressing lembab sebelum dibalut untuk mencegah mata menjadi kering agar tidak menjadi buta. Rawat bola mata keluar sama dengan benda menancap. Jangan kembalikan bola mata yang keluar, tutup dengan kap atau kon kertas sebelum membalut. Jadi jika ada kasus bola mata keluar, silakan di kap atau kon. Gelas ya. Kita nggak ada kon ya, nggak ada kap ya. Jadi kira-kira, nah seperti ini contoh gambarnya. Distabilkan sama kayak luka menancap di daerah mana saja. Jangan lupa untuk menutup mata yang sehat. Kemudian kalau ada kap, bisa pakai kap juga. Kemudian dibalut dengan bandage. Bisa juga menggunakan kap jika bola mata keluar. Jadi perawatannya sama. Seperti ini, contohnya yang digambar. Menggunakan kap atau kon. Seperti itu. Lanjut. Nah, hidung berdarah dapat menjadi serius dan tidak boleh diabaikan. Hidung berdarah tuh biasanya mimisan ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengalami mimisan. Banyak kehilangan darah, korban dapat mengalami shock. Jadi kalau korban mengalami shock, silahkan rawat dengan penanganan shock. Perawatan pra-rumah sakitnya, buka jalan nafas. Kemudian pencet kedua cuping hidung atau tempatkan dressing di antara bibir atas dan lubang hidung, kemudian tekan langsung. Cuping hidung ini tulang yang ada di hidung nih. Teman-teman ada semua nih, cuping hidung nih di sini. Nah, silakan ditekan di bagian sini jika ada mimisan. Dudukan korban dengan membungkuk untuk mencegah darah terhisap masuk ke paru-paru. Jadi kalau ada orang yang mimisan, jangan kembalikan lagi darahnya, biarkan saja darahnya keluar. Kalau darahnya keluar terus-menerus, bisa ditaruh dressing di antara hidung dan bibir. Jelas ya. Jangan membungkus hidung, periksa CSF bila ada. Apa CSF? Apa CSF? Ada yang lupa? Cerebrospinal fluid. Ya, cerebrospinal fluid atau lapisan otak ya. Jadi periksa CSF bila ada. Kalau ada cairan, jangan dikembalikan lagi, biarkan saja dia keluar. Jangan keluarkan benda dari dalam hidung bila ada. Untuk luka terkelupas, berikan tekanan pada dressing. Jika hidung terlihat terkelupas, seperti contoh-contoh gambar yang tadi, silakan ditekan dengan dressing. Nah, penting, korban dengan luka di kepala, wajah, kulit kepala, mata, telinga, hidung, atau leher, first responder harus selalu curiga kemungkinan cedera spinal. Jadi, lakukan spinal protokol.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, lanjut ya. Spinal protokol itu seperti apa sih? Pasang nekolar ya, beri oksigen bila perlu. Kemudian apa lagi? Masukkan korban ke spinal board. Lanjut ya. Keadaan khusus lagi, luka di perut. Nah, ini ada di pretest ya, kalau teman-teman ikut pretest kemarin. Perut berisi organ padat atau berongga. Pecahnya organ berongga, lambung, usus besar atau kecil, dapat menyebabkan isinya keluar dan berakibat reaksi peradangan. Pecahnya organ padat, hati, empedu, dan yang lain-lain dapat mengakibatkan perdarahan berat. Memar di bagian perut menunjukkan adanya cedera dalam perut atau pinggul. Nah, tanda dan gejalanya. Yang pertama, sakit atau kram di daerah perut, lokal atau menyebar. Jadi, teman-teman kalau biasanya pemeriksaan fisik ya kemarin sudah dibawakan oleh Bapak Sigit, itu cek abdomen. Ya, abdomen atas, kanan, abdomen kiri atas. Jika perutnya kram, kencang, atau reaksi wajah korban itu berubah saat memeriksa abdomen, itu bisa terjadi, bisa diasumsikan bahwa korban mempunyai cedera perut ya. Memegang perut atau tidur meringkuk. Ini dengan kasus misal dia terjatuh, trauma ya, atau terhantam benda tumpul. Nah, ini bisa dicurigai cedera perut. Terus nyeri tekan di perut, tanda-tanda shock. Kemudian perut keras, tegang atau kembung. Sedikit rasa tidak enak yang berkembang menjadi sangat sakit. Jadi makin lama makin sakit gitu. Rasa sakit seperti ditusuk-tusuk pada pinggul atau pinggang. Sakit yang menjalar di salah satu bahu atau keduanya. Muntah darah segar atau kehitaman seperti kopi. Darah pada kotoran, merah terang atau kehitaman. Berikut ada. Nah, perawatan pra rumah sakit luka di perut. Lakukan tindakan pencegahan universal. Amalkan lokasi, hati-hati korban muntah. Kedua, tutup seluruh luka. Jangan mengembalikan organ yang keluar. Tutup dengan dressing tebal, steril, dan lembab. Kemudian tutup dressing lembab dengan occlusive dressing. Jaga kehangatan daerah yang terbuka dengan menutup occlusive dressing dengan dressing atau handuk. Jadi jangan lagi mengembalikan organ-organ yang keluar karena itu sudah ranahnya dokter ya atau perawat-perawat yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Sehingga kita sebagai first responder hanya menjaga saja organ-organ yang keluar agar tetap lembab atau bersih. Jangan cabut benda yang menancap, stabilkan dengan bulky dressing. Nah, sama seperti yang tadi ya, penanganannya jika ada benda menancap di perut, silakan lakukan penanganan seperti tadi. Beri dulu bulky dressing atau stabilkan dulu dengan donat-donat yang tadi sudah dibuat. Kemudian tetap monitor tanda vital. Nah, tanda vital apa aja? Ada yang ingat tanda vital apa saja? Yang bisa bantu saya? Tanda vital, 1. Nadi. Nadi, apalagi? Upil. Upil. Tekanan darah. Tekanan darah. Napas. Napas. Suhu tubuh. Suhu tubuh. Ada lagi? Selain itu? Ya, 5 ya. Tanda vital ada 5. Jadi ada nadi, napas, pupil, tekanan darah, dan suhu tubuh. Nah,
tetap monitor tanda-tanda vital. Oke, letakkan korban terlentang dengan posisi kaki yang nyaman. Dan rawat shock. Balik lagi ya, rawat shock seperti yang tadi. Sudah hafal ya rawat shock? Jaga jalan napas. Tinggikan jika korbannya nyaman atau tidak mengganggu luka yang ada di perut, tetap komunikasi dengan korban. Nah, ini ada contohnya. Kalau yang menancap nih seperti ini, yang di gambar pertama. Ada benda menancap, silakan digunakan dressing, bulky dressing. Lebih nggak apa-apa, yang penting 2/3 dari benda tersebut tertutup dan stabil. Nah, ini ada organ ya. Organ dalam yang keluar dari perut. Tutup dengan eksklusif dressing, kemudian dengan dressing lagi atau handuk supaya menjaga untuk tetap hangat. Dan berikan rongga sedikit pada perut ya, supaya udaranya ada keluar sedikit, karena perut kan bergerak naik turun ya. Misalkan seperti itu. Lanjut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk cedera jaringan lunak, luka tertutup dan luka terbuka. Ada pertanyaan, teman-teman sekalian? Ada 24 partisipan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan, jika ada yang kurang, silakan juga. Jika ada yang mau dibenarkan, jika ada yang kurang tepat. Oh, Bang Eko. Silakan Bang Eko, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditambahkan atau dibenarkan atau silakan, kami silakan Bang Eko. Pertama, soal tadi membersihkan luka terbuka ya. Tadi disampaikan bisa menggunakan cairan infus. Nah, itu cairan infus jenis apa saja yang bisa dipergunakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mungkin saya minta dijelaskan kembali soal penanganan benda menancap khususnya. Tadi kan cuma disampaikan atau contohnya tadi benda menancapnya pendek ya. Bila benda menancapnya itu panjang seperti anak panah atau tombak, gimana cara penanganannya atau cara menstabilkannya. Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bang Eko. Baik. Yang pertama tadi cairan infus apa saja yang bisa digunakan untuk membersihkan luka. Yang kedua, bagaimana jika bendanya itu cukup panjang, tidak mungkin distabilkan sepanjang bendanya ya, betul. Terima kasih Pak Eko untuk diingatkan. Baik, yang pertama untuk cairan infus. Jadi cairan infus yang biasa mungkin bisa ditambahkan juga ya untuk dari Bu Dian ya, bisa menambahkan cairan infus apa saja yang bisa membersihkan luka. Tapi yang saya tahu NaCl yang biasa kita pakai di kantor itu yang kita punya, kayaknya kita biasa pakai itu untuk membersihkan luka ya. Jadi cairan infus NaCl silakan nanti ditambahkan oleh Ibu Dian cairan infus apa saja. Kemudian untuk benda menancap bagaimana jika anak panahnya panjang atau tombak. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu memotong dulu benda tersebut. Jadi misal perkirakan ada anak panah berukuran 1 meter. Nggak mungkin juga kita stabilkan bulky dressing sepanjang 60 cm atau 80 cm, itu buang-buang alat juga ya, nggak efisien dan nggak efektif gitu. Jadi sebisa mungkin dipotong dulu untuk benda menancap itu, dipotong seminimal mungkin sehingga bapak-bapak atau ibu-ibu, rekan-rekan sekalian bisa menstabilkan luka tersebut. Seperti itu untuk luka yang benda menancap yang cukup panjang. Kalau untuk cairan infus yang biasa digunakan di kantor ini kan yang saya tahu itu hanya NaCl ya. Mungkin ada lagi, mungkin di rumah sakit atau di mana
Ibu Dian bisa jelaskan, kami silakan mungkin Ibu Dian, atau ada lagi cairan infus yang merek-merek lain begitu yang saya tidak tahu. Ibu Dian masih ada di room? Oh, masih ada. Baik, mau coba jawab. Untuk cairan infus yang bisa digunakan itu betul tadi NaCl. Seperti yang di kantor itu NaCl atau normal salin. Jadi dua cairan infus itu. Kenapa? Karena cairan itu bersifat isotonis. Jadi dia tidak mengganggu proses penyembuhan luka. Terus juga dia itu kadar toksiknya itu rendah sehingga tidak menyebabkan reaksi alergi pada kulit gitu. Jadi relatif aman untuk semua orang. Tapi untuk cairan infus ini kayak NaCl atau normal salin itu tidak efektif untuk luka yang kotor. Jadi luka yang misalnya luka yang bercampur dengan debu atau luka yang kotor dan kayak punya sel kulit mati gitu. Misalnya luka digigit hewan gitu, itu tidak efektif karena cairan NaCl ini tidak memiliki kandungan anti mikroba atau antibakteri gitu. Jadi perlu ditambahkan misalnya povidon iodin seperti itu. Terima kasih Bu Dian jawabannya. Tuh, mungkin itu saja tambahannya. Terima kasih Bu Dian, Ya. jawabannya sangat-sangat membantu. Terima kasih. Mungkin sekian Bang Eko Siap. jawabannya. Jadi ada NaCl dan normal salin. Ya. Itu. Jadi untuk lebih amannya berarti pakai air mengalir aja ya Bu Dian ya. Kalau memang untuk luka-luka yang kotor atau digigit hewan, jadi menggunakan air mengalir aja ya baiknya. Seperti Ya betul, pakai air mengalir juga boleh. Terima kasih Bu Dian. Seperti itu Bang Eko, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Sepertinya cukup ya, cukup jelas. Cukup jelas? Tidak ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada lagi pertanyaan, kita kembali lagi ke sasaran. Oke. Yang pertama, menyebutkan 4 langkah perawatan pra-rumah sakit luka tertutup. Boleh di-unmute semua, teman-teman? Teman-teman sekalian, apa saja langkah-langkah perawatan rumah sakit luka tertutup? Yang pertama apa? Gunakan APD. Rice. Ya, betul. Rice ya. Rest, ice, compress, dan Elevate. Yang kedua, Rawat shock. rawat shock ya. Hari ini kita banyak mengulang rawat shock ya seperti tadi, tinggikan, oksigen bila perlu, beri selimut, dan evakuasi segera. Apalagi? Tanda vital, awasi tanda vital. Betul, awasi tanda vital. Tadi apa aja tanda vital? 1, Nadi, 2, nafas, 3, tekanan darah, 4, pupil, terakhir suhu tubuh. Suhu tubuh normal itu berapa? 36,1. 36,5 sampai 37,5. 36 sampai 37 ya. Ya. Itu masuk normal. Oke, baik. Selanjutnya,
menyebutkan 6 langkah perawatan pra rumah sakit luka terbuka. Yang pertama, Ekspos daerah. ya betul, ekspos daerah luka. Selanjutnya, Kendalikan perdarahan. kendalikan perdarahan dengan cara tutup dengan dressing ya. Tekan, tinggikan, dan Ya. lain-lain. Betul. Kan, tinggikan. Lanjut. Cegah kontaminasi dan infeksi. Betul, cegah kontaminasi. Selanjutnya, Tutup balut. tutup balut. Sudah, selesai ya? Oke, rawat swab lagi ya. Rawat Beri swab oksigen, lagi. Evakuasi swab. evakuasi. Oke, menyebutkan langkah-langkah perawatan rumah sakit pada luka di mata, hidung ya, telinga dan mulut tadi tidak dibahas. Sama ya seperti tadi, paparkan luka, kemudian bersihkan perdarahan. Terus kalau luka menancap distabilkan, kemudian dibalut dengan pembalut. Hidung, tekan pada cuping hidung ya. Jangan kembalikan lagi darah yang sudah keluar, biarkan darah keluar. Tekan pada cuping hidung, kemudian letakkan dressing di antara hidung dan mulut. Oke. Selanjutnya menyebutkan langkah-langkah perawatan pra rumah sakit pada luka di perut. Baru aja. Yang pertama apa? Luka di perut. Cegah kontaminasi juga ya. Hati-hati terkontaminasi. Dan hati-hati muntah korban. Kemudian rawat semua luka. Jangan kembalikan organ yang keluar. Biarkan di dalam. Jaga kelembapan organ-organ, terlentakkan korban, dan rawat syok. Tentunya komunikasi dengan korban, nyamannya seperti apa. Oke, sasaran sudah semua. Sekali lagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, cukup sekian refresh kita pada hari ini. Saya yakin apa yang saya sampaikan, kami sampaikan dapat merefresh ya apa yang sudah kita terima sebelum-sebelumnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk host. Bapak Kasiop, terima kasih Pak sudah bergabung. Kemudian terima kasih juga untuk partisipan yang sudah bergabung juga. Itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana Irhan ini? Irhan? Saya izin Pak sedang mau mengirim link untuk absen. Izin sebentar. Baik, perlu saya sampaikan bahwasanya untuk melengkapi eviden saya sebagai mentor, begitu juga Irhan dalam makalah ini masing-masing peserta Zoom untuk membuka videonya yang nantinya akan kami atau akan kita screenshot untuk bahan laporan. Mohon ketersediaannya para
peserta Zoom. Silakan. Oh, ini jangan di-pin gitu ya. Oh. Bisa rapi-rapi rambut, Bet. Baru cukur nih lo nggak lihat. Ganteng banget ini ada satu. Ah, gimana abangnya ganteng. Oh, di sini. Yo, mantap sudah itu. Pak Rafiq di mana, Kak? Biasa, biasa. Pak Irhan, Siap, izin Mbak. bisa Satu di-screenshot-kan ya? di foto sama screenshot nanti Pak. Ya, Satu, oke, dua, silakan. tiga. Oh, Foto dan juga persediaannya screenshot Pak. bagi anggota yang anggota Zoom atau peserta Zoom yang ini membuka videonya supaya sebagai bahan laporan mentor maupun Irhan sebagai Fasilitator. sebagai kegiatan dalam Dari sini ya. Pada nyukur ini. Oh, ganteng juga. Pak Widiono, Syahrul Umar, Iskandar, Agung, ayo yang belum kami persilakan. Pak Rafiq ya kelihatan Pak Rafiq. Rafiq lagi Liga Ludo. Rafiq WFH jalan-jalan terus. Enggak, saya senang lihat Pak Kasiop itu. Senang saya lihat Pak Kasiop. Itu Abang Rafiq di lagi mana? di tempat Jangan wisata, jalan-jalan. Pak Kasiop. Abang Bukan, wisata saya lagi terus. lagi panasin mobil doang. Nggak jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana juga. Panasin mobil mesti di dalam ya, Pak Rafiq ya? Iya. Panasinnya di mana, Itu Pak? Kelihatan makasih. panasinya di Ciwidey kali. Izin untuk link absen sudah bisa dibuka di chat. Silakan. Ayo yang belum kami Sebelumnya, silakan. izin Pak Kasiop sudah Ya. bisa difoto langsung ini apa masih menunggu yang lain untuk buka kamera? Ya ini nunggu kamera dulu ini biar kompak. Siapa? Si Agung, Jeffrey, Syahrul Umar. Ayo yang belum silakan. Never, siapa ini Never ini? Bu Intan. Ayo kurang 3 lagi. Segera yuk, segera diakhiri nanti kegiatannya. Sudah ini? Sudah apa cukup apa masih menunggu lagi ini? Ayo silakan. Coba Ya, gambar itu. Amgari, On live. Asep. Si Umar. silakan Irhan, silakan. Siapa? Pakai masker, Bet. Dan difotokan. Ya, screenshot sama foto juga biar ini. Iya, Ya, masker oke. Bang ya. 3. Udah ganteng Sudah, Pak. banget ya, jadi abang. Oh lagi, siap. Siap, Pak. Oke. 1, 2, 3. Tetap semangat walaupun 2, 3. pandemik dan PPKM. Siap cukup Pak, izin. Tetap walaupun di rumah tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga kondisi kesehatan, jangan lupa olahraga rutin dan vitamin. Terima kasih. Tadinya habis Pak.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, vitaminnya ditunggu, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Vitaminnya, Pak. Saya lift dulu. Terima kasih kepada si Op yang telah menyampaikan beberapa hal tadi, dan kepada senior juga saya ucapkan terima kasih telah bisa ikut membantu aktualisasi saya. Semoga kebaikannya Allah balas dengan kebaikan yang lebih lagi. Dan untuk selanjutnya, Amin ya robbal alamin. Amin. Untuk selanjutnya silakan bisa live Zoom karena sudah selesai, dan diingatkan kembali untuk materi terakhir hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, nanti materinya cedera alat gerak dan cedera tulang belakang. Dan seperti biasa link Zoom-nya nanti di hari hanya di share di grup, dan linknya masih sama tetap, dan pas code-nya juga masih tetap sama. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Silakan bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jikri, makan wae Jikri. Semuilan wae Jikri.